Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Para ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di gelombang ketiga pembelajaran bahasa Arab ini, edisi perdana ya, kami ucapkan minta maaf tidak bisa belajar secara langsung ya. Oleh karenanya saya telah janjikan ingin membuatkan sebuah video berisikan motivasi, bekal sebelum belajar bahasa Arab dan gambaran singkat pembelajaran bahasa Arab yang kita akan pelajari nantinya. Bahasa Arab adalah pelajaran yang sangat mulia dalam Islam. Saya tidak akan menyebutkan keutamaan-keutamaan atau dalil-dalil nakli yang dinukil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mata kita sudah sering membaca tentang keutamaan bahasa Arab tersebut. Telinga kita sering mendengarkan tentang keutamaan bahasa Arab tersebut. Bahkan hati tidak memungkiri bahwasanya pelajaran bahasa Arab ini adalah termasuk inti pokok di dalam ajaran Islam, ajaran agama kita. Sebelum masuk di dalam ibadah ya, karena menuntut ilmu adalah ibadah, khususnya bahasa Arab ini adalah sebuah pondasi ilmu di dalam Islam yang menentukan kuatnya ya, pemahaman keislaman seseorang tergantung kuatnya bahasa Arabnya. Sebelum masuk dalam ibadah, maka ada hal yang harus kita persiapkan ya. Permisalan orang mau sholat, tidak mungkin langsung sholat, dia harus mempersiapkan toharo. Dia berwudu dulu, bersuci, menghilangkan hadas besar, hadas kecil yang ada pada dirinya, kemudian dia bersuci ya, kemudian berwudu, kemudian dia melakukan ibadah sholat. Seperti halnya orang yang belajar bahasa Arab harus mempersiapkan sesuatu. Yang pertama, niat ya. Mempelajari bahasa Arab ini adalah bukan sebuah momen di dalam kehidupan, kumpul bareng sama teman dan lain, karena ibadah. Seperti halnya orang datang sholat, niatnya harus lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena belajar bahasa Arab adalah ibadah. Kemudian yang kedua juga, selain membayar niat, motivasi yang kedua adalah di dalam belajar bahasa Arab harus ada himmatun aliyah, keinginan yang sangat tinggi, yang sangat tinggi, sangat besar. Saya sering permisalkan di dalam halaqah yang kami ajarkan bahasa Arab, yakni bingkai dalam hatinya ya, tanamkan kalimat dalam hatinya, saya ya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisa atau dalam keadaan berjuang untuk memahami bahasa Arab ya. Jika ada sudah himmatun aliyah, kemauan yang sangat tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita dalam memahami bahasa Arab. Jadi jadikan di dalam hidup kita, khususnya renungan usia 30, 40, 50 ke atas atau sekisaran usia demikian, apalagi yang kita akan cari di dunia ini ya. Istri alhamdulillah ada, anak ada, keluarga ya alhamdulillah masih ada di sekitar kita, bahkan komunitas baik Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, rezekinya ada, gaji, kerjaan dan lain-lain. Tinggal kenapa kita harus lebih memporsir waktu kita, umur kita untuk mengejar dunia yang sudah jelas ya. Sudah jelas itu rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bita'allum. Ilmu ini yang belum jelas, belum tentu kita dapat kalau tidak ada proses pembelajaran. Kata Nabi, al-ilmu bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan mempelajarinya, dengan belajar ya. Seperti halnya wal hilmu bitahallum ya, kelembutan, santun itu dipelajari juga dengan usaha untuk mempelajari kelembutan. Apa itu kelembutan? Motivasi yang kedua, jadi jadikan bingkai hati kita ya, himmatun aliyah tadi, kemauan yang sangat tinggi. Tidak ada gunanya secerdas apapun kita ya, sekuat apapun pemahaman kita, jika tidak ada kemauan tinggi dalam hati kita yang sampai saya permisalkan tadi. Jadikan bingkai dalam hati kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memahami bahasa Arab. Ada bukti, hujjah di hadapan Allah kita mempelajari bahasa Arab tersebut ya. Sampaikan kepada istri, kendala kalau istri, ya Allah, sebelum saya meninggal saya ingin ya berjumpa dengan Allah dengan keadaan memahami bahasa Arab, atau ada proses dalam catatan amal kehidupan saya belajar dalam mempelajari bahasa Arab. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, di dalam mempelajari bahasa Arab, semua ilmu cabang ilmu diniyah itu akan menjumpai halangan ya, rintangan pasti akan ada, karena kita berada di dunia darul bala, jadi tempat tinggal yang penuh dengan ujian. Oleh karenanya sekali dua kali jatuh ya, adanya permasalahan, segera konsultasikan kepada teman-teman yang semangat dalam belajar bahasa Arab.
awalnya susah, ya memang susah, itulah manusia. Apalagi awal-awal mempelajari bahasa Arab, sama sekali tidak ada bekal, ya. Maka kuatkan komunitas kalian di dalam belajar bahasa Arab dan konsultasikan kepada kami, curhat kepada kami kendala-kendala apa yang kita jumpai di dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan silent saja, jangan diam. Karena belajar nahwu khususnya atau kaidah-kaidah bahasa Arab itu al-fahmu, harus paham. Banyaknya dialog, diskusi diaktifkan karena bahasa ini adalah ada kalamnya, akan tersirat ilmu kalam, dituntut untuk berbicara, ya, untuk bertanya yang tidak dipahami dan pemahaman. Dan alhamdulillah permintaan teman-teman kita nih pelajari sebuah buku, buah karya Al-Ustadz Onur Rafiq bin Gufron, ya, pembina Pondok Pesantren Al-Furqon Gresik, Kabupaten Gresik, yakni Surabaya, tepatnya di Serowo, Desa Serowo, Kecamatan Sidayu, ya, Jawa Timur sana. Buku itu berisikan 2 tema pokok dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Di awal-awal buku, ya, sampai menjelang pertengahan itu adalah kaidah sorfi, kaidah sorof tentang pengenalan bentuk-bentuk kata, ya, istilah-istilah dalam bahasa Arab, itu setengahnya. Kemudian setengahnya di situ akan main masuk dalam kaidah-kaidah bahasa Arabnya atau grammarnya dalam bahasa Inggrisnya, ya, disebutnya kaidah nahwunya. Disitulah akan dituntut untuk mengenal istilah-istilah kata dalam bahasa Arab, kemudian peranan kata dalam bahasa Arab, ya, kemudian maknanya akan diajarkan untuk memaknai dalam bahasa Arab. Dan di akhir-akhir kitab tersebut ada wazan atau patokan-patokan pola bentuk kata dalam bahasa Arab yang insya Allah ta'ala kita akan pelajari ke depannya. Oleh karenanya, itu gambaran singkat dari buku, yakni buah karya Al-Ustadz Onur Rafiq, disebutnya kitab Mukhtarat. Kitab Mukhtarat yang artinya itu kaidah-kaidah pilihan, ringkasan kaidah-kaidah pilihan yang memang ditulis oleh beliau sendiri, Al-Ustadz Onur Rafiq hafizahullahu ta'ala, ya. Itu pesan yang ketiga dan gambaran, ya, gambaran di dalam bukunya. Yang intinya kita akan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan belajar berbicara, ya, takallam bilogatil arabiyyah. Yani bukan dalam berbicara bahasa Arab, namun condong kepada penyusunan kalimat, memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi SAW. Ketika baca Al-Qur'an juga sedikit demi sedikit kita akan memahami asrarul Al-Qur'an, rahasia-rahasia Al-Quran, ya, dari huruf-hurufnya, katanya, susunan kalimatnya. Di situ adalah batu loncatan untuk lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan maharot tulisan, mahirnya di dalam berbahasa Arab. Oleh karenanya, di pertemuan pertama ini, ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan tetap semangat dalam pelajari bahasa Arab. Intinya, jadikan komunitas sekuat-kuatnya, benahi niat kalian, dan bingkailah dengan bingkai indah dalam niat kalian untuk adanya himmatun aliyah mempelajari sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memahami bahasa Arab dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sanjungan manusia atau tren-tren zaman sekarang ingin, ya, memahami bahasa Arab, namun sedikitnya perjuangan di dalam menggapai ilmu bahasa Arab tersebut. Sekian dari ana, semoga kedepannya kita bisa berjumpa bertatap wajah langsung dan membahas kitabnya langsung dan mempelajari ilmunya bersama-sama sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.